Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, children. How are you today? Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia bersama keluarga. Anak-anak, senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali di hari Selasa ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan belajar secara daring melalui media Zoom. Nah, anak-anak, waktu kita dalam pembelajaran ini adalah 40 menit. Mungkin anak-anak bisa dulu tenang, jadi tidak dulu ribut. Izinkan dulu Miss Eni memberikan materi. Jadi Miss Eni akan menyampaikan materi bahasa Indonesia hari ini. Jadi anak-anak bisa mendengarkan dengan baik, menyimaknya, agar anak-anak bisa memahaminya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang mengajar, serta orang tua kami. Amin. Nah, anak-anak, hari ini materi yang akan Miss Eni sampaikan, kita sudah sampai di tema 4 ya anak-anak ya. Hari ini kita mengawali di tema 4, yaitu di sub 1, materinya adalah berpendapat sesuai isi cerita. Nah, anak-anak, sebentar Miss Eni akan sampaikan materinya. Bisa anak-anak menyimaknya. Jadi Miss Eni akan menyampaikan melalui PowerPoint. Jadi mohon tunggu dulu, Miss Eni akan men-share materi yang Miss Eni akan sampaikan pada anak-anak. Sabar ya, ditunggu dulu. Sudah bisa dilihat anak-anak? Apa sudah jelas? Oh, sebentar ya. Jadi materinya, sebentar ini anak-anak. Ya sudah bisa dilihat, yaitu berpendapat sesuai isi cerita. Ya anak-anak ya, inilah materi yang akan Miss Eni sampaikan. Nah anak-anak, untuk dapat memberikan pendapat tentang isi cerita, maka kita harus memahami inti cerita suatu karya sastra. Ya, jadi sebelum anak-anak bisa memberikan pendapat tentang isi cerita, harusnya memahami dulu inti ceritanya. Ya, bagaimana cara memahami inti cerita ini? Jadi cara memahami inti cerita itu dengan cara satu, membaca karya sastra tersebut dengan cermat dan teliti ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, memahami unsur-unsur intrinsik dalam cerita atau dongeng tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari dulu apa itu karya sastra ya. Sebelum kita memberikan pendapat tentang isi suatu cerita, kita pelajari dulu apa itu karya sastra. Jadi karya sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, perasaan dalam bentuk yang imajinatif atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Nah, contoh-contoh dari karya sastra itu seperti cerita, dongeng, puisi, novel, drama, dan lain-lain ya anak-anak ya, masih banyak sekali contoh-contoh karya sastra. Nah anak-anak, unsur intrinsik suatu cerita. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik suatu cerita adalah
unsur-unsur yang membangun suatu cerita dari dalam, ya anak-anak ya. Nah, di dalam unsur-unsur intrinsik suatu karya sastra, ya anak-anak ya. Jadi unsur-unsur intrinsiknya itu adalah antara lain satu, tema. Tema ini adalah dasar cerita sebagai titik tolak dalam penyusunan cerita. Kemudian yang kedua, alur atau plot adalah struktur penceritaan yang berisi rangkaian suatu peristiwa. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam suatu karya sastra. Kemudian yang keempat adalah latar atau setting itu adalah segala keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana terjadinya suatu karya sastra. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara ya anak-anak ya atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh dalam cerita. Selanjutnya yang keenam adalah amanat, di mana amanat ini adalah pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, Nana, salah satu unsur intrinsik suatu karya sastra itu adalah tokoh ya, Nana ya. Jadi berdasarkan fungsinya, tokoh itu dibedakan menjadi dua, Nana ya. Ada tokoh utama, ya. Jadi yang pertama itu tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita, ya, Nana ya. Ditampilkan terus-menerus ini biasanya tokoh utama ini. Dan mendominasi cerita. Yang kedua adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan yaitu tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali untuk mendukung atau membantu tokoh utama. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, tokoh adalah unsur penting dalam sebuah cerita. Jadi di mana tokoh ini adalah pelaku dalam sebuah cerita. Jadi tokoh dalam cerita itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam anak-anak. Nah, sebagai pembaca kita dapat memberikan pendapat ya anak-anak ya. Kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku suatu tokoh ya, terhadap perilaku tokoh tersebut. Ada cara ya, caranya memberikan pendapat itu seperti ini ya anak-anak. Satu, membaca dulu dengan seksama jalan ceritanya. Kemudian memperhatikan perkataan dan perbuatan dari tokoh. Kemudian yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah, inilah cara memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Selanjutnya, ada hal-hal yang diperhatikan saat memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita, ya. Yaitu seperti yang pertama, pendapat disampaikan dengan bahasa yang sopan. Kemudian yang kedua, pendapat disampaikan dengan alasan yang logis. Kemudian yang ketiga, pendapat disampaikan secara jelas. Yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya ada pun langkah-langkah memberikan pendapat tentang isi cerita. Nah, inilah langkah-langkah di dalam memberikan pendapat tentang isi cerita. Yang pertama, langkahnya adalah baca dan simaklah cerita dengan seksama. Kemudian yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat, carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Nah, Nana, sekarang Miss Eni akan memberikan contoh sebuah cerita, ya. Di sini ada sebuah cerita, Anto dan adiknya sedang berjalan-jalan di taman. Mereka menemukan dompet yang terjatuh. Di dalam dompet tersebut terdapat tanda pengenal.
Nah, ternyata dompet tersebut milik Pak Budi, tetangga mereka. Anto dan adiknya segera mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Nah, sekarang kita memberikan pendapat tentang cerita ini ya, anak-anak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang cerita ini. Yang pertama yaitu siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Jawabannya itu Anto dan adiknya. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat Anto dalam cerita tersebut? Jadi sifatnya itu baik hati dan jujur. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Jadi isi cerita tersebut memberikan edukasi ya. Edukasi itu adalah pendidikan ya anak-anak ya. Jadi cerita ini memberikan edukasi atau pendidikan bagi pembaca karena dapat mengajarkan pembaca untuk senantiasa berbuat baik dan jujur. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya itu adalah agar bisa memberikan pendapat terhadap sebuah cerita, kita harus membaca cerita tersebut ya anak-anak ya dengan seksama, teliti, cermat, sehingga kita bisa mengetahui isi ceritanya. Nah, sekian dulu anak-anak materi yang sudah Miss Eni sampaikan. Terima kasih. Nah, anak-anak, demikianlah materi tentang berpendapat tentang isi suatu cerita. Anak-anak bisa mempelajarinya di rumah. Kalian bisa juga membaca buku penunjang eksis, muatan bahasa Indonesianya di sub 1, juga buku paket tema 4 ya. Di sub 1 juga masih kalian bisa simak atau lihat di muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Dan terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima, agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih atas pertemuan hari ini. Miss Eni senang anak-anak bisa selalu semangat belajar. Tetaplah anak-anak menjaga kesehatan demi kebaikan kalian, demi keamanan kalian. Jadi tetaplah selalu melaksanakan protokol kesehatan. Anak-anak, demikian dulu. Selamat belajar. Tuhan memberkati. God bless us. Keep healthy. Goodbye. Thank you. Anak-anak silakan bisa sudah leave dari pertemuan ini. Terima kasih anak-anak.